Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'dah. Alhamdulillah hari ini kita kembali bisa melanjutkan perkuliahan secara online terkait operator sekolah. Jadi pokok bahasan hari ini terkait operator sekolah. Pada pertemuan kali ini kita akan menyaksikan presentasi dari sahabat-sahabat kita, mahasiswa dan mahasiswi dari lokal A dan lokal B. Pokok bahasan yang pertama atau materi pertama terkait operator sekolah disampaikan oleh Muhammad Fikri dari lokal A bersama dengan Hermida dari lokal B. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian oleh Muhammad Hafiz Ansari dari lokal A bersama dengan Hervina Indah Putri dari lokal B tentang kinerja operator sekolah. Kemudian gaya operator sekolah dalam menyelesaikan permasalahan administrasi ini akan disampaikan oleh Muhammad Idris dari lokal A bersama dengan Hidayatul Husna dari lokal B. Jadi mari kita simak presentasi dari sahabat-sahabat kita ini. Kita siapkan komentar-komentar terkait materi yang mereka sampaikan, dan jangan lupa juga kita berikan support, kita berikan dukungan sebagai motivasi dan apresiasi terhadap usaha dari sahabat-sahabat kita untuk mempresentasikan dalam bentuk video. Dan jangan lupa juga like video ini, juga like setiap komentar yang ada di bawah. Mari kita simak presentasi dari sahabat-sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'd. Pembahasan pertama yaitu saya di sini ingin menjelaskan tentang pengertian operator sekolah. Tenaga kependidikan mempunyai ruang lingkup profesi yang lebih luas, yaitu mencakup di dalamnya tenaga pendidik, pustakawan, staf administrasi, serta staf pusat sumber belajar. Operator sekolah termasuk kelompok dalam kategori tenaga kependidikan. Operator sekolah adalah seorang pegawai yang dapat mengoperasikan komputer dan bertugas sebagai pengelola sistem informasi data pokok pendidikan di sekolah. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan, operator adalah orang yang bertugas untuk menjaga, melayani dan menjalankan suatu peralatan mesin, telepon, radio, dan lain sebagainya. Operator sekolah memiliki tugas yang hampir sama dengan tata usaha. Hanya saja tugas operator sekolah untuk mengelola data dan informasi sekolah seperti dapodik, penataan mutu, dan data sekolah lainnya. Semua kegiatan operator sekolah ini tentu menggunakan sebuah komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengelola data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia.
Operator harus memiliki beberapa kriteria. Kemampuan untuk menjadi operator adalah sebagai berikut. Ada 4. Itu yang pertama, memahami dan mengerti data dan menginput data. Yang kedua, menguasai software pengolahan data. Yang ketiga, mengerti dan memahami sistem verdict. Dan yang keempat, mengerti dan memahami sistem kompetensi. Operator sekolah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap kinerja operator sekolah dan juga kontribusi yang signifikan kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja operator sekolah. Dengan begitu, pengukuran tingkat pemahaman operator sekolah tidak lepas dari peran kepala sekolah. Operator sekolah dalam manajemen kemahasiswaan adalah merekomendasikan kriteria penerimaan peserta didik baru kepada yayasan dan panitia penerimaan peserta didik baru, mengelompokkan peserta didik sesuai usia persyaratan dalam dapodik, turut serta dalam penyelenggaraan sosialisasi pendampingan siswa masuk ke sekolah selanjutnya. Oleh karena itu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai selaku operator sekolah tidak pernah lepas dari pendataan, dan untuk mendapatkan data yang akurat dan akuntabel tentu harus menyebarkan formulir yang berisi tentang data-data kepala sekolah, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Selanjutnya itu program kerja operator sekolah. Program kerja operator sekolah terbagi menjadi 4 yang berdasarkan buku kerja administrasi sekolah tahun 2017. Yang pertama yaitu program pelayanan harian berupa mengisi buku kegiatan harian dan melakukan entry siswa. Yang kedua yaitu program pelayanan bulanan, yaitu melakukan pencermatan input data yang digunakan untuk sertifikasi dan melakukan cek data GTK verifikasi di laman website. Yang ketiga yaitu program pelayanan semesteran. Program pelayanan semesteran yaitu melakukan entry data GTK, melakukan entry data yang bersumber dari FSIK, FPD, dan FGTK, dan melakukan input data yang bersumber dari formulir yang diisi. Dan yang terakhir yaitu program pelayanan tahunan. Program pelayanan tahunan yaitu melakukan kegiatan membuat program kerja, membuat formulir isian untuk siswa, dan membuat laporan. Demikian video penyampaian atau penjelasan dari saya dan Muhammad Fikri. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang kinerja operator sekolah. Oke, langsung saja. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan seseorang sesuai dengan tanggung jawabnya selama periode tertentu. Dan perlu kita ketahui pada dasarnya tugas seorang operator sekolah adalah melakukan penginputan data pokok pendidikan yang kemudian mengirimnya ke server pusat yang dikelola oleh pemerintah. Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi kinerja, yaitu 1. Lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan eksternal terdiri atas unsur-unsur di luar organisasi yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi tetapi sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Contohnya seperti kehidupan politik dan kehidupan sosial budaya masyarakat. Faktor-faktor internal organisasi. Jenis faktor internal organisasi ini sangat banyak, bergantung pada besar kecilnya organisasi. 2 faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai antara lain iklim organisasi dan budaya organisasi. 3. Faktor-faktor pegawai. Faktor-faktor yang ada dalam diri pegawai sangat mempengaruhi kinerja pegawai.
ada sejumlah perilaku pegawai yang langsung mempengaruhi kinerja, antara lain adalah etos kerja, disiplin kerja, dan kepuasan kerja. Indikator kinerja karyawan. Prestasi kerja seorang karyawan ini dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, pengalaman kerja sesungguhan, dan lingkungan kerja. 2. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesanggupan seorang karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan berani mengambil risiko. Ketaatan, yaitu mentaati segala peraturan dan perintah yang berlaku. 4. Kejujuran merupakan sikap mental yang keluar dari diri manusia sendiri. 5. Kerjasama adalah kemampuan mental seseorang karyawan untuk dapat bekerja sama dengan orang lain. Bagaimana Baiklah, yang pertama di sini ada motivasi. Motivasi di sini diartikan sebagai hasrat di dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Motivasi kerja yang tinggi sangat diperlukan oleh setiap karyawan guna peningkatan produktivitas organisasi. Orang yang mempunyai motivasi yang tinggi akan terpacu untuk bekerja lebih keras dan lebih semangat lagi. Oke, yang kedua ada kompetensi. Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan yang dilandasi atas pengetahuan dan keterampilan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut selama pekerjaan tersebut. Ada 6 karakteristik kompetensi. Yang pertama itu ada karakter pribadi, yang kedua komitmen organisasi, yang ketiga konsep diri, yang keempat pengetahuan, yang kelima keterampilan atau skill, dan yang keenam motivasi. Sekarang kita beralih ke kompensasi. Kompensasi adalah semua pendapatan yang diterima karyawan, baik itu yang berbentuk uang, barang, fasilitas, dan lain-lain. Kompensasi ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh organisasi dengan harapan memperoleh imbalan dalam bentuk prestasi kerja karyawan. Kompensasi terbagi menjadi 2, yaitu kompensasi yang bersifat langsung dan kompensasi yang bersifat tidak langsung. Nah, jadi motivasi, kompetensi, dan kompensasi sangatlah berpengaruh terhadap kinerja operator sekolah, di mana ketiga hal tersebut bisa menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya, baik atau tidaknya suatu organisasi tersebut. Oke, sekian dari kelompok kami, semoga bisa dimengerti, salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Harus kami dari dipantulkan kelompok untuk 36 beranggotakan 2 orang, yaitu saya Muhammad Idris dan teman saya Hidayatul Usta, yang nanti juga akan menjelaskan tentang isi makalah ini. Dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan isi makalah kami tentang gaya operator sekolah dalam menyelesaikan masalah administrasi. Sebelum kita membahas tentang bagaimana permasalahan operator sekolah dan cara menyelesaikannya, sebelumnya kita akan membahas dulu tentang apa tugas dari operator sekolah. Perlu kita ketahui bahwa tugas dari operator sekolah adalah melakukan input data sekolah yang kemudian dikirim ke server pusat yang dikelola oleh pemerintah yang disebut sebagai Dadupik atau data pokok pendidikan. Jadi ini adalah tugas utama operator sekolah. Dadupik menjadi sumber utama informasi yang digunakan sekolah dan pemerintah untuk melihat kondisi sekolah. Data Dadupik juga data pokok pendidik ke instansi pemerintah lain seperti Dinas Kependudukan, Catatan Sipil atau KPK dan BPK. Dan tugas operator sekolah adalah menyebarkan formulir pendataan kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam rangka mendapatkan data untuk dientry ke dalam aplikasi. Mengentry data sesuai
dengan data yang terisi di formulir pendataan dan mengirim data ke server melalui aplikasi Dadopik. Oleh sebab Dapudik. itu, operator sekolah harus memiliki motivasi kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya agar pelaporan Dadopik dapat berjalan dengan lancar Dapudik. dan sesuai dengan data real yang ada. Seorang operator juga punya tugas membentuk kepentingan kepala sekolah, seperti melaksanakan segala pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi sekolah dan melaksanakan segala tugas yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian, juga melaksanakan segala tugas yang berkaitan dengan administrasi keuangan, serta melaksanakan segala tugas yang berkaitan dengan administrasi sarana dan prasarana, atau melaksanakan segala tugas yang berkaitan dengan administrasi hubungan sekolah terhadap masyarakat, juga melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan administrasi pengarsipan, melaksanakan tugas-tugas administrasi kesiswaan, melaksanakan tugas tentang administrasi kurikulum. Nah, jadi operator sekolah itu dituntut harus bisa menguasai tata cara penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi, memahami dengan baik cara mengoperasikan perangkat kantor dan komputer di dalamnya, memaksimalkan fungsi TIK untuk mengelola segala hal yang berkaitan dengan administrasi, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat, persuratan dan pengarsipan, kesiswaan, dan kurikulum, serta memahami cara mengoperasikan peralatan TIK seperti printer, scanner, proyektor, dan lain-lain. Dan juga tahu bagaimana cara mengoperasikan Microsoft untuk kepentingan administrasi. Nah, jadi berdasarkan penjelasan tersebut, maka peran operator sangat penting dan ada kaitan hubungan sebagai salah satu penjamin mutu pada sektor pelayanan data informasi pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Husna, jurusan Pendidikan Agama Islam, semester 4. Ingin menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi oleh operator sekolah dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, permasalahan operator sekolah dalam hal teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi sangat berperan penting bagi operator dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Ada beberapa peran teknologi komunikasi terhadap operator, yaitu yang pertama, mempermudah dan mempercepat komunikasi. Sebagai operator harus dituntut selalu update dalam hal informasi dari Dinas Pendidikan agar dapat menerima dan memahami informasi secara mudah dan cepat. Yang kedua, mempermudah akses komunikasi. Dalam hal ini, kehadiran internet juga mempermudah operator dalam mengakses informasi dalam hal administrasi ataupun dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, komunikasi tanpa batas, yaitu sebagai faktor pendukung komunikasi online yang dapat diakses tanpa batas. Yang keempat, membentuk komunikasi virtual. Maksudnya di sini operator sekolah dapat menjalin komunikasi dengan operator lainnya dan juga semua pihak sekolah. Namun, terkadang operator sekolah juga mengalami berbagai kendala atau permasalahan dalam menyelesaikan tugasnya, dikarenakan kurangnya fasilitas pendukung, koneksi jaringan internet, koneksi jaringan buruk, atau mengalami gangguan cuaca misalnya. Terus, kurangnya pemahaman operator mengenai teknologi komunikasi saat ini. Nah, cara mengatasinya dengan memberikan pelatihan khusus atau bimbingan kepada operator tentang teknologi komunikasi yang saat ini semakin canggih, agar operator tidak tertinggal jauh masalah teknologi komunikasi saat ini. Begitupun dalam masalah jaringan internet. Solusinya, sekolah harus melengkapi fasilitas yang dibutuhkan seperti komputer, laptop, dan lain-lain, ataupun dengan menyediakan bantuan WiFi untuk membantu permasalahan jaringan. Yang kedua, permasalahan operator dalam pelaksanaan data pokok pendidikan atau Dapodik dan cara mengatasinya.
Apa sih itu Dapudik? Dapudik adalah data pokok pendidikan. Maksudnya mewujudkan basis data tunggal sehingga dapat tercipta tata kelola data pendidikan yang terpadu dan menghasilkan data yang representatif untuk memenuhi kebutuhan kementerian dan pemangku kepentingan lainnya. Tingkat pemahaman operator sekolah pada aplikasi Dapudik merupakan hal yang sangat penting untuk tercapainya pelaksanaan dalam proses pendidikan. Namun, permasalahannya banyak operator yang belum paham tentang menggunakan aplikasi Dapudik dikarenakan operator sekolah banyak yang belajar secara otodidak untuk memahami aplikasi Dapudik ini. Maka dari itu, solusinya operator sekolah diberikan pelatihan khusus atau kursus misalnya, atau operator sekolah ini dibimbing untuk menggunakan aplikasi Dapudik itu dengan baik dan benar. Misalnya dengan cara membaca buku panduan yang telah diberikan. Kan di dalam buku panduan itu misalnya sudah terdapat cara menggunakan aplikasi Dapudik tersebut, atau misalnya dengan mempraktikkan secara langsung agar dapat menggunakan aplikasi Dapudik ini dengan begitu baik dan benar. Begitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman semua bisa memahami dengan mudah, dan juga semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Amin. Demikianlah presentasi dari sahabat-sahabat kita, mahasiswa dan mahasiswi lokal A dan lokal B. Kita lanjutkan pertemuan perkuliahan ini pada forum diskusi di kolom komentar di bawah. Silahkan sampaikan komentar Anda, sampaikan pendapat Anda, sampaikan pandangan Anda, juga sampaikan apresiasi kepada para presenter. Terima kasih atas kesediaan kawan-kawan semua dalam menuangkan kalimat-kalimat pada kolom komentar. Kita lanjutkan di kolom komentar. Kita tutup pertemuan presentasi ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.